Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, hari ini kita bisa beribadah kembali. Mari saya undang ibu-ibu semua untuk kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan kita menyatakan hari ini bahwa kita mengasihi Tuhan, dan kita mau tetap setia dalam keadaan apapun. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati setia. Mari katakan bersama-sama, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
mengetahui setiap hati kami Tuhan. Engkau menyelidiki hati kami. Engkau lebih tahu daripada apapun, daripada siapapun. Dan hari ini kami nyatakan bahwa kami mau mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula yang ada di dalam diri kami akan terus kami pertahankan, karena kami selalu melihat Engkau mengasihi kami dan penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami nyatakan bahwa Engkau yang terbaik bagi hidup kami dan kami mau setia untuk Engkau Tuhan. Hari ini kami mau melanjutkan ibadah kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekali lagi shalom ibu-ibu, puji nama Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau nyatakan besar dan perkasa Allah kita, dan kita mau nyatakan hari ini semakin hari kita mau semakin cinta Tuhan. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Katakan besar dan perkasa, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Serahkan kepada hambanya. Selamat bertemu kembali bersama dengan kaum wanita Parmindo. Sangat bersuka cita karena saya dapat bergabung bersama-sama dengan kaum wanita. Hari ini kita mau bersama-sama memulai renungan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, Allah yang Maha Kasih dan Mulia, yang terus memimpin dan menyertai kehidupan kami. Kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Allah, Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu atas setiap kami. Jemaat Tuhan, kaum wanita Parmindo diberkati oleh Tuhan melalui renungan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam naungan kasih dan kemurahan dari Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam tema yang sama dengan minggu yang lalu, tentang bagaimana hilangnya kasih mula-mula. Kita akan langsung membaca dalam satu kebenaran firman Allah, dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai yang ketujuh, ini menceritakan bagaimana jemaat Efesus adalah salah satu jemaat dari 7 jemaat yang pernah ada di Asia Kecil. Kota ini sangat berperan di dalam perdagangan, di dalam perekonomian, di dalam politik, dan di dalam agama. Efesus merupakan kota dagang ternama di Asia dan menjadi barometer perkembangan agama-agama. Di Efesus tidak hanya agama Kristen yang berkembang, tetapi ada juga ritual pemujaan dewa-dewa yang sangat berkembang. Ada patung Dewi Diana yang saat itu menjadi pemujaan, sesembahan bagi penduduk yang ada di Efesus. Dan itu menjadi satu lambang kenajisan dan kebobrokan moral jemaat yang ada di Efesus. Tetapi satu hal yang ibu-ibu perlu ketahui, bahwa jemaat Efesus di tengah-tengah situasi dan keadaan berkembangnya perdagangan, berkembangnya perekonomian, berkembangnya agama-agama yang ada, berkembangnya pemujaan-pemujaan terhadap dewa-dewa, Efesus juga menjadi kota terang. Kenapa? Karena maraknya pemujaan kepada dewa, kekristenan juga mulai bertumbuh. Itu tertulis di dalam Alkitab. Kejahatan dan pemujaan kepada Allah semakin marak, maka kasih karunia Allah itu semakin bertambah pula. Roma 5 ayat yang kita akan baca dulu. Roma yang ke-5 ayat yang ke-20. Roma yang ke-5 ayat yang ke-20, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Itu kenyataannya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bahwa ketika semuanya sedang berkembang, semuanya sedang bertumbuh, menurut penilaian Tuhan Yesus bahwa kasih mula-mula atau first love itu merupakan hal yang sangat penting. Ini diteguhkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kasih mula-mula itu diibaratkan itu seperti kasih dalam suasana jatuh cinta. Coba kita ingat kembali ibu-ibu yang ada di sini. Pernah kan kita merasakan jatuh cinta? Wah, rasanya luar biasa ya. Kalau kita sedang jatuh cinta itu pokoknya memperlihatkan kasih yang murni, yang tidak dicampur adukkan dengan yang lain. Betul nggak ibu-ibu yang dikasih Tuhan? Pastinya seperti itu ya. Yang namanya jatuh cinta itu merasakan yang namanya kehangatan, merasakan hal-hal yang menggetarkan,
dak dikduk itu yang dialami oleh setiap orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta itu tidak pura-pura atau tidak direkayasa. Orang yang jatuh cinta itu kasihnya itu tidak menyakiti. Makanya kalau orang yang sedang jatuh cinta saling menyakiti, nggak usah jatuh cinta, ya. Kemudian orang yang jatuh cinta itu kasihnya rela berkorban. Orang yang jatuh cinta itu kasihnya itu menggelora. Orang yang jatuh cinta itu kasihnya hajar tertuju kepada orang yang dikasihinya. Tidak akan mungkin tertuju kepada yang lain ketika kita memiliki satu ketulusan hati. Karena jatuh cinta tersebut. Nah, ini sebenarnya yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Mereka menikmati first love. Mereka menikmati itu yang namanya jatuh cinta. Cinta mula-mula. Sangat luar biasa. Jemaat Efesus memiliki keunggulan yang luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Jemaat di Efesus itu rajin. Jemaat yang di Efesus itu tekun bekerja di dalam pekerjaan Tuhan. Jemaat yang ada di Efesus itu rela berkorban demi nama Yesus. Dan jemaat yang ada di Efesus itu tidak mengenal lelah. Mereka berani bahkan membongkar kejahatan-kejahatan, khususnya kebohongan-kebohongan yang diberitakan oleh para rasul. Itu sangat luar biasa karena tidak mudah orang yang baru mengenal Tuhan, bertumbuh, berkembang, itu bisa melakukan hal itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa jemaat Efesus kehilangan kasih mula-mula? Kalau kita pernah mengalami namanya putus cinta, ya, kenapa sih kok putus cinta? Pasti akan ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa kita bisa putus cinta. Nah, mengapa jemaat Efesus itu kehilangan kasih mula-mula? Mari kita belajar bersama ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah merasa lelah saat mengalami kesulitan di dalam pelayanan. Intimidasi, situasi, moral, keuangan, relasi yang jelek menjadi faktor-faktor seseorang mengalami kelelahan. Sehingga dengan mudah akan kehilangan kasih mula-mula. Saat jemaat sedang berkembang, saat jemaat sedang bertumbuh, saat jemaat sedang menikmati kasih mula-mula, mereka dikejutkan dengan keadaan yang membuat iman mereka lemah. Itu yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Saya teringat kembali orang-orang yang kami layani. Kalau mereka tidak kuat dengan iman mereka, maka ketika mereka menghadapi kesulitan perekonomian, menghadapi kesulitan keuangan, mereka menghadapi kesulitan situasi, menghadapi kesulitan penolakan, maka akan dengan mudah mereka akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan mudah kecewa, mereka akan mudah merasakan akar kepahitan dalam hati, sehingga mereka juga dengan mudah dapat meninggalkan Tuhan. Kenapa semuanya itu terjadi? Karena merasa lelah saat mengalami kesulitan di dalam pelayanan. Sulit untuk bisa berkembang, sulit untuk bisa bertumbuh, sulit untuk menghadapi situasi dan keadaan. Itu hal yang sangat kita nyatakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mengalami hal itu. Banyak orang saat ini akan mengalami kelelahan saat mengalami kesulitan di dalam pelayanan. Lelah, akhirnya menggerutu, akhirnya bersungut-sungut ketika melayani Tuhan. Dan dampaknya adalah mereka meninggalkan Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, mengapa jemaat Efesus kehilangan kasih yang mula-mula? Karena hal yang terjadi adalah keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia. Kita tahu ibu-ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena Efesus menjadi kota dagang yang besar, maka ketika mereka menghadapi situasi goncangan, kesulitan, kemudian situasi yang tidak mengenakkan saat itu, mereka kembali kepada latar belakang yang melatar belakangi mereka. Goncangan ekonomi itu akan menjadi hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri, seperti saat ini, sehingga terjadi tawaran-tawaran yang menggiurkan hidup kita, menjadi tawaran-tawaran yang saat ini bisa menggoncangkan iman kita.
Tawaran-tawaran yang berkilauan harta itu membuat kita kadang-kadang lengah. Kadang-kadang kita bisa meninggalkan iman kita. Uang mengalahkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Itu fakta nyata ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Siapa yang tidak butuh uang? Saya pikir gak ada ya. Semuanya butuh uang. Karena uang bisa menjadi satu sarana buat kita. Tapi saat kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Efesus. Mereka di lingkungan menjadi pusat perdagangan, menjadi pusat perekonomian. Itu wow banget kalau kita melihat kota metropolitan, ya. Kita melihat Jakarta ibu kota negara. Kita melihat kota Bandung yang begitu luar biasa. Sepertinya membuka usaha gampang. Ketika kita merintis usaha-usaha yang mungkin dari kuliner dan lain sebagainya atau fashion, itu akan mudah mendapatkan konsumen-konsumen yang mungkin kita bisa meraih atau mengumpulkan cuan yang banyak. Betul ya ibu-ibu ya. Nah, ini membawa jemaat yang ada di Efesus ketika mereka tidak kuat imannya. Mereka bisa tergoda keinginan oleh karena tawaran dunia yang ada di sekitarnya. Apa yang ditawarkan dunia itu membuat sebuah kemilauan yang indah. Apa yang dihasilkan oleh dunia itu membuat mereka bisa menikmati yang namanya kegemilangan dalam hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 15 dan 7 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin ya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang yang saya layani banyak sekali mengalami yang namanya kekecewaan. Bagaimana orang-orang yang saya layani juga banyak mengalami kepahitan hati. Ketika mereka tergoda oleh keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia, mereka dengan mudah akan meninggalkan iman mereka. Kebanyakan orang yang menerima Yesus, mereka akan mereka akan kehilangan apa yang ada di depannya. Ada penolakan, ada cibiran, ada hinaan. Yang seharusnya memiliki jabatan, akhirnya jabatannya tidak bisa tergapai dengan baik. Ketika mereka harus memiliki kedudukan yang tinggi, kedudukan itu tidak bisa digapainya dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Ketika kita menikmati kasih Tuhan, ketika kita bisa menikmati anugerah Tuhan, ketika kita bisa menikmati campur tangan Tuhan, apa yang bisa kita rasakan dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat menggambarkan hidup kita di hadapan Tuhan karena kasih dan anugerahnya. Jangan tergiur dengan keinginan-keinginan yang ditawarkan dunia sehingga kita dengan mudah akan menjual iman kita, akan menukar iman kita. Ada banyak tawaran yang diberikan oleh dunia, oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Beberapa orang yang kami layani, mereka harus meninggalkan harta benda mereka. Mereka harus meninggalkan kemewahan mereka. Karena kebanyakan ketika mereka mengenal Tuhan, mereka menerima Yesus, mereka harus membayar harga. Ditolak dari keluarga, tidak mendapat warisan. Wah, kemilaunya harta yang dimiliki dan seharusnya diterima itu tidak pernah diterima. Tetapi karena iman kepada Kristus, itu yang akan melihat dan memperlihatkan bahwa kita akan hidup di dalam berkat Allah. Amin ya. Oke, hal yang ketiga, mengapa jemaat yang ada di Efesus kehilangan kasih yang mula-mula? Karena mereka kecewa melihat banyaknya orang-orang yang munafik di sekitarnya. Iman yang sedang bertumbuh seharusnya itu
didapatkan oleh orang-orang yang berkarakter Kristus. Tetapi pada kenyataannya adalah Kristus ditempatkan di samping, Kristus ditempatkan di tempat lain. Justru keadaan sebaliknya yang dihadapi. Jemaat Efesus kemungkinannya ketika mereka sedang bertumbuh imannya. Jemaat Efesus ketika mereka sedang berbunga-bunga untuk dia bisa bertumbuh di dalam iman. Mereka diberhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Mungkin jemaat yang sudah mengenal Tuhan, mereka tidak bisa menjadi contoh. Mereka tidak memiliki karakter Kristus. Mereka tidak bisa menunjukkan hal-hal yang indah di dalam Kristus itu seperti apa. Banyak pengikut Kristus yang berkarakter jahat. Banyak pengikut-pengikut Kristus yang tidak bisa membuahkan karakter Kristus. Banyaknya muncul para penipu yang pura-pura menjadi rasul pada saat itu ketika ada di Efesus. Nah, kalau kita lihat saat ini, ada banyak orang yang sok rohani di dalam gereja. Ada banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat secara rohani, tetapi sebenarnya tidak ada buah-buah yang bisa dihasilkan. Sehingga membuat orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang memiliki cinta mula-mula, mereka tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena mereka dibatasi oleh kehidupan ataupun oleh karakter-karakter yang diperlihatkan yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Saya ingat kepada kasih mula-mula yang saya dapatkan ketika saya bertumbuh dan berkembang di dalam iman di kampung saya, di daerah Boja, daerah Kendal, Jawa Tengah. Itu ditaburkan kasih mula-mula itu di dalam Tuhan oleh papa daripada Ibu Joyce, Pendeta Yonatan Yamidi. Bagaimana Bapak Yonatan ini menjadi sosok guru bagi kami semuanya. Bapak Yonatan menjadi orang yang menebarkan atau menaburkan kasih mula-mula, benihnya ditaburkan di daerah kami. Sehingga Pak Yonatan bisa membuka beberapa pos PI ataupun wilayah-wilayah yang sampai hari ini gerejanya bertumbuh dan berkembang. Dan saya adalah salah satu buah daripada cinta mula-mulanya Pendeta Yonatan Yamidi. Dan hari ini saya juga boleh melihat Ibu Joyce ada di tengah-tengah ibu-ibu semuanya. Menjadi ibu gembala di tempat ini. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih mula-mula yang sampai hari ini saya dapatkan. Yang sampai hari ini bisa saya nikmati. Yang sampai hari ini dapat menumbuh kembangkan iman saya di hadapan Tuhan. Dengan tidak tergiur dengan apapun juga. Dengan tidak dilandasi oleh apapun juga. Walaupun secara manusia mungkin kita pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang saat ini tidak kita harapkan. Tetapi apapun itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, cinta mula-mula itu harus kita tumbuh kembangkan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak akan kehilangan kasih yang mula-mula di dalam Tuhan. Kasih yang bertumbuh, kasih yang dibuahi, kasih yang terus mendapatkan kasih karunia. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, renungan yang saya bawakan tidak akan panjang lebar. Tetapi bagaimana kita bisa belajar dari jemaat Efesus. Beberapa orang yang tetap setia kepada Tuhan. Beberapa orang yang terus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Mari ibu-ibu, kita tetap setia di dalam hati kita. Kita tetap siap. Kita tetap ada di dalam batin dan iman kita yang beriman kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita minta anugerah dari Bapa di surga. Sehingga kita tidak akan pernah kehilangan kasih mula-mula. Sekalipun situasi dan keadaan sudah tidak mengenakan. Sekalipun situasi dan keadaan tidak mendukung kita. Tetapi ingat satu hal. Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa menghadapi anugerah Tuhan. Dan kita merasakan kasih mula-mula itu bertumbuh dan berkembang. Saya mengakhiri dengan satu kesaksian. Saya memiliki anak-anak yang saya besarkan dan saya rawat secara iman dan rohani mereka. Tantangan mereka sangat besar, ibu-ibu. Mereka bisa mengalami hal-hal yang tidak
mereka inginkan. Mereka mungkin bisa ditolak dari keluarga, mungkin mereka bisa ditolak untuk kembali, mereka mungkin diajak untuk kembali kepada iman mereka yang mula-mula. Mungkin mereka bisa ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan, yang bisa membawa iman mereka itu gundah, membuat iman mereka goyang. Tetapi saat mereka ada di dalam kasih karunia Tuhan, semua apapun yang sedang dihadapi dan dialami, tawaran apapun yang ada di depan mata mereka, itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Karena mereka tidak mau kehilangan kasih mula-mula. Mereka tetap akan seperti orang-orang yang memiliki first love di hadapan Tuhan. First love yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kasih yang mula-mula, cinta yang mula-mula. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati kasih Tuhan. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, agar kiranya kasih mula-mula kita tidak akan sirna karena situasi dan keadaan, karena gemerlapnya dunia, karena tawaran-tawaran yang menggiurkan, karena kedudukan, karena jabatan, apapun itu. Tuhan bisa melimpahkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang ditawarkan oleh dunia. Amin. Kita akan mengakhiri renungan firman Tuhan ini dengan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah mengajarkan banyak hal bagi kami, Tuhan. Untuk kaum wanita Parmindo, Tuhan sudah menolong setiap kami. Kami ingin Roh Kudus menjamah dan memberkati kami, sehingga Tuhan, kami tetap di dalam iman, di dalam Kristus. Ampuni kami karena seringkali Tuhan, kami kehilangan kasih mula-mula kami. Kami tidak ingat ketika kami jatuh cinta kepada Tuhan, ketika kami dibesarkan iman kami, ditumbuh kembangkan iman kami di dalam Tuhan. Kadang-kadang kami hanya melihat situasi dan keadaan dunia yang saat ini ada di sekitar kami, yang bisa membawa kami kepada iman yang lemah. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau kembali menerima kasih dari Tuhan, kasih yang sejati, kasih yang tidak pernah berubah, yang terus akan membawa kami kepada satu pertumbuhan di dalam iman kami. Ajar kepada kami Tuhan, dalam setiap hidup kami, melalui kehidupan kami, melalui keseharian kami, melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui rumah tangga kami, agar kami tetap tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh kaum wanita jemaat Parmindo, berkati Ibu Joy sebagai gembala, istri gembala di tempat ini. Tuhan akan menyatakan kasih setiamu, Tuhan akan melimpahkan kasih-Mu, sehingga jemaat Tuhan, kaum wanita di tempat ini dapat terus menikmati kasih mula-mula itu. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari bersama-sama, sebelum memberikan persembahan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama-sama. Tuhan berkati kami agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, dan setiap hal yang kami lakukan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kasih mula-mula tetap ada di dalam diri kami. Kami akan memberikan persembahan pada saat hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati persembahan kami, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, sehingga persembahan kami boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Ibu-ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita satukan hati, kita naikkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami bersyukur karena Tuhan menyertai sepanjang ibadah kami secara online. Kami diberkati melalui puji-pujian, kami juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa kami menjadi wanita-wanita yang terus memiliki kasih yang mula-mula, kasih yang bersemangat untuk mengasihi Tuhan.
Dan kami juga bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, biarlah Tuhan akan mencurahkan segala berkat untuk mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, biarlah Tuhan terus menjaga, menyertai dan memberkati kami semua. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.